Great. Good morning everyone. Ada satu pertanyaan yang hampir semua orang pernah menanyakan dalam hidupnya ketika hidup terasa berat. Ketika doa-doa terasa sepertinya tidak dijawab. Ketika masalah datang bertubi-tubi, orang mulai bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Banyak orang langsung berkata, itu pasti takdir Tuhan. Tapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar takdir. Ya. Alright, welcome back in this Andre Sahabat channel, my quality time with Jesus. Tema hari ini adalah Why does God allow suffering? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Ya, di sini kadang-kadang penderitaan yang kita alami bukan karena Tuhan kejam. Kadang penderitaan terjadi karena manusia itu keras kepala. Dalam kitab Yesaya kita melihat gambaran tentang bangsa Israel. Ya. Mereka diberkati dengan tanah yang subur. Mereka memiliki kesempatan untuk hidup makmur. Akibatnya terjadi sesuatu yang ironis. Kebun yang luas menghasilkan sangat sedikit buahnya. Ya. Usaha besar menghasilkan hasil yang kecil. Pertanyaannya mengapa? Karena ketika manusia menjauh dari Tuhan, berkat pun tidak lagi mengalir seperti yang seharusnya. Ini pelajaran yang sering tidak nyaman kita dengar. Because humans prefer to blame God rather than examine themselves. Ya. Saya ulang lagi ya supaya paham ya. Because human prefer to blame God rather than examine themselves. Karena manusia lebih suka menyalahkan Tuhan daripada memeriksa dirinya sendiri. Padahal Alkitab penuh dengan contoh-contoh bahwa penderitaan seringkali memiliki tujuan. Mari kita lihat beberapa tokoh Alkitab. Pertama ya, Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ya, saudara kandungnya lah. Ia menjadi budak di Mesir, ia difitnah oleh istri Potifar, ia dipenjara bertahun-tahun. Jika kita melihat hidup Yusuf dari luar, hidupnya terlihat penuh penderitaan, ya enggak? Tapi pada akhirnya Yusuf berkata sesuatu yang sangat luar biasa kepada saudara-saudaranya. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya apa? Artinya penderitaan yang dialami Yusuf justru menjadi jalan untuk menuju rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Contoh kedua, siapa itu? Ayub. Ya, semua orang tahu cerita Ayub ya. Ayub kehilangan hampir semuanya, segalanya. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua, tubuhnya sakit, sakit-sakitan juga, bahkan teman-temannya mulai menghakimi dia. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti satu hal ya, the true faith does not only emerge when life is easy. Bahwa iman sejati tidak hanya muncul ketika hidup itu mudah. Iman sejati terlihat ketika hidup sangat sulit. Contoh ketika siapa? Daud. Daud dipilih Tuhan menjadi raja. Tapi sebelum menjadi raja ia harus hidup sebagai pelarian. Dikejar-kejar oleh siapa? Saul. Berbulan-bulan hidup di padang gurun. Mengapa Tuhan tidak langsung mengangkat Daud menjadi raja?
Because God was forming David's character. Karena Tuhan sedang membentuk karakter Daud. Jika Daud langsung menjadi raja tanpa proses, mungkin ia tidak akan memiliki kerendahan hati yang sama. Contoh berikutnya adalah siapa? Rasul Paulus. Nah, semua orang tahu nih ya. Paulus mengalami banyak sekali penderitaan, di penjara, dipukuli, dikejar-kejar. Namun Paulus berkata sesuatu yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan baik-baik ya. Halo, perhatikan baik-baik ke depan ya. Paulus tidak berkata hidupnya tanpa penderitaan. Paulus berkata Tuhan yang memberi kekuatan di tengah-tengah penderitaan. And that's where we see an important truth. Dan disitulah kita melihat satu kebenaran penting. Penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang penderitaan justru berarti Tuhan sedang bekerja lebih dalam hidup kita. Ibrani 12 berkata Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Kalimat ini keras, ya enggak? Tapi ini adalah kasih seorang bapa, seorang ayah yang baik, tidak akan membiarkan anaknya berjalan menuju kehancuran tanpa peringatan. Kadang teguran terasa sakit, kadang proses terasa berat, tapi di balik semua itu ada tujuannya. Tuhan sedang membentuk iman, Tuhan sedang memperbaiki arah hidup, Tuhan sedang mengajar kita satu hal yang sangat-sangat penting. Don't rely on your own strength. Jangan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Yeremia berkata dengan sangat tegas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena manusia sering mengandalkan hal yang rapuh. Uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, relasi bisa berubah, tapi Tuhan tetap setia. Itulah sebabnya banyak orang justru menemukan Tuhan secara lebih dalam di tengah-tengah penderitaan. Karena ketika semua sandaran manusia itu runtuh, barulah manusia belajar bersandar kepada Tuhan. Jadi pesan moralnya, Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tapi Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk iman dan karakter kita. Jadi pertanyaannya tolong dijawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda. Satu, apakah penderitaan yang Anda alami membuat Anda menjauh dari Tuhan, atau justru membuat Anda lebih bergantung kepada Tuhan? Dua, apakah selama ini Anda benar-benar mengandalkan Tuhan, atau sebenarnya lebih mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tolong dijawab dan renungkan jawaban Anda ya. Alright, dengarkan baik-baik, perhatikan saya ke depan. Pain is often the classroom where faith grows. Artinya penderitaan sering menjadi ruang kelas di mana iman itu bertumbuh. God may allow the storm, but He also guide us through it. Tuhan mungkin mengizinkan badai, tapi Dia juga menuntun kita melewatinya. Jadi closing statementnya, jika hari ini Anda sedang mengalami penderitaan, jangan langsung berpikir Tuhan meninggalkan Anda. Mungkin justru di balik penderitaan itu Tuhan sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda. Karena sepanjang sejarah Alkitab kita melihat satu pola yang sama ya. Tuhan sering membentuk orang-orang benar melalui proses yang sulit. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang membentuk sesuatu dalam hidup Anda. Ya, itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ketika kami mengalami penderitaan, tolonglah kami untuk tidak kehilangan iman. Bantu kami untuk melihat maksud-Mu di balik setiap kesulitan.
bentuklah karakter kami, kuatkanlah iman kami, dan ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving, tetap semangat. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.